Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman sejawat. Pada kesempatan siang kali ini saya akan mencoba mendiseminasikan tentang pengembangan aksi nyata modul 1.4, yaitu pengembangan budaya positif, khususnya pada teman-teman rekan sejawat yang ada di SMA Negeri 21 Surabaya. Hal ini adalah salah satu bentuk tugas yang saya laksanakan sebagai bagian dari beberapa tugas-tugas yang ada di LMS Gurbulan, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mari kita mulai untuk pembahasan dan sosialisasi tentang budaya positif, Bapak Ibu. Perlu kita ketahui yang pertama adalah apa makna budaya positif itu sendiri, dan ada beberapa contoh bagaimana kita menerapkan budaya positif yang telah kita terapkan dalam artian yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mulai masuk tahun ajaran baru tahun 2023-2024, maka mau tidak mau mari kita sama-sama merubah paradigma kita dalam memberikan pelayanan kepada siswa, dalam memberikan pembelajaran yang nantinya akan berpihak pada siswa, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita perlu mengartikan dulu tentang apa itu budaya positif. Bahwasanya budaya positif di sekolah yaitu adalah suatu nilai atau kebebasan yang ada di sekolah yang intinya berpihak pada peserta didik, dalam artian di sini berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, agar siswa kita mempunyai rasa penuh hormat dan tanggung jawab ya terhadap dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, khususnya kepada kita sebagai pendidik atau pengajar mereka. Kemudian kita coba untuk flashback terlebih dahulu ya tentang perubahan paradigma yang nantinya akan kita lakukan, khususnya dalam tahun ajaran baru ini yaitu 2023-2024. Ya baik, selamat datang Denny. Kita mencoba untuk flashback terlebih dahulu Bapak Ibu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, bahwa siswa itu bukanlah suatu tabula rasa yang kita sama ratakan, yang kita sama rasakan ya, bahwasanya semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing ya. Jadi dalam artian di sini tidak semua siswa mempunyai bakat yang sama. Mereka mempunyai bakat yang berbeda-beda yang membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan pencapaian yang dia harapkan. Kita mencoba mengartikan bahwa siswa kita itu sesungguhnya mempunyai tujuan berarti. Cuma bagaimana kita memberikan arahan yang tepat, cuma bagaimana kita memberikan bimbingan yang benar agar tujuan berarti itu benar-benar dilakukan oleh para siswa, khususnya siswa-siswi kita. Ya. Nah, kemudian tugas guru, tugas kita di sini Bapak Ibu, yaitu menuntut bakat siswa-siswa tersebut agar anak-anak tersebut dapat tumbuh, berkembang dengan selamat dan akhirnya nanti mempunyai rasa bahagia, mempunyai rasa bangga dari apa yang kita berikan kepada mereka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru di sini ibarat petani. Ya, anak didik kita di sini ibarat biji jagung. Dalam artian bagaimana si petani itu mencoba memelihara, merawat biji jagung itu supaya bisa tumbuh dan berkembang, ya, supaya nanti bisa menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi. Ya, mau tidak mau kita pun sama seperti petani tersebut. Ya, bagaimana kita menuntun mereka, peserta didik kita, supaya bisa mempunyai bakat yang benar sehingga nantinya siswa-siswa kita dapat menjadi siswa yang berkualitas sesuai dengan model alam dan model zaman. Ya.
bahwa kita tidak bisa melakukan pendidikan yang dahulunya seperti yang kita alami pada masa waktu kita masih SMA, pada waktu kita masih zaman remaja dulu, kita sampaikan kepada peserta didik kita tidak bisa. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan perkembangan dan perkembangan zaman yang ada pada saat sekarang. Ya. Kemudian yang berikutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mau tidak mau ya kita pasti memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Ini sangat sulit untuk kita terapkan, tapi bagaimanapun juga supaya murid ini merasa aman, merasa nyaman, merasa bahagia di kelasnya, kita mencoba menerapkannya seperti ini, yaitu berpihak pada model pembelajaran yang nantinya akan berpihak pada murid. Oke, baik, kita mencoba untuk melakukan semacam atau sebuah perubahan paradigma di sini, ya, yaitu untuk membangun budaya yang positif, ya, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman, keadaan yang nyaman, agar siswa atau murid-murid ini mampu berpikir dengan baik, mampu bertindak dengan benar, dan menciptakan siswa kita menjadi siswa yang merdeka, ya, siswa yang mandiri dan penuh rasa tanggung jawab. Lesnya di sini, disiplin bisa dikaitkan dengan kontrol. Ya, hal ini kontrol guru yaitu adalah bagaimana kita menghadapi siswa-siswa kita. Ya. Mari kita mencoba untuk melakukan perubahan paradigma, yaitu melakukan paradigma yang baru, yaitu antara lain di sini kalau perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya. Kita perlu sampaikan dulu menurut paparan Dr. William Glasser, ya, dalam kontrol teori berdasarkan miskonsepsi tentang kontrol ilusi. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi apakah kita sudah merasakan bahwa sekolah kita itu adalah sekolah yang mempunyai budaya positif? Ya. Anak-anak atau siswa kita itu merasa nyaman, aman, itu baru bisa dikatakan bahwa sekolah kita itu mempunyai sifat yang berbudaya positif. Kemudian tentang perubahan paradigma dan stimulus kontrol di sini, yaitu teori kontrol, bagaimana kita bisa mengontrol seseorang. Kita mencoba menggunakan dua teori, yaitu yang pertama adalah stimulus respon, kemudian yang kedua adalah teori kontrol di sini. Kita mencoba agar mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu waktu zaman kita dulu, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan datang, model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam kontrol di sini, kalau kita memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia, tidak boleh kita menyamakan dengan pandangan kita secara pribadi. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan kita melakukan kolaborasi dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan hal yang baru. Lalu kita dalam teori kontrol yang ke-6, model berpikir menang-menang. Nanti kita akan bahas masing-masing teori yang kita sampaikan di sini. Baik, kita mencoba untuk memaknai apa itu disiplin, Bapak Ibu. Ya, kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, dikaitkan dengan keteraturan, dikaitkan dengan kepatuhan, ya. Sehingga kata disiplin ini juga sering berhubungan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, Bapak Ibu, dengan belajar, ya. Berbeda kenapa? Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Bahwa halnya di sini saya mencoba melakukan awal pembelajaran, yaitu memberikan sesuatu yang kita namakan kesepakatan kelas. Dan saya pun menyampaikan kepada siswa kita bahwa sebelum kita memulai belajar, ayo kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu.
Dan saya akan menanyakan apa perbedaan antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Bahwasanya kalau peraturan di sini adalah sesuatu yang bersifat memaksa. Peraturan di sini adalah sesuatu yang dibuat oleh salah satu orang, sehingga sesuatu yang kelihatannya agak sedikit memaksa. Tapi kalau kita membuat kesepakatan kelas, maka kesepakatan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh satu kelas semuanya. Sehingga saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas dalam setiap kelas itu, dan saya meminta mereka untuk menempelkan di dinding bahwasanya ini adalah kesepakatan kelas kita. Jadi mau tidak mau kita pun harus memahaminya dan melaksanakan. Ini adalah salah satu bentuk kedisiplinan kita supaya mereka bisa berbudaya positif pada lingkungan sekolah yang ada atau yang mereka di mana mereka berada. Baik, kemudian kita bisa lanjutkan ya. Ada beberapa teori, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka itu biasanya terjadi sebagai motivasi eksternal, berada di luar keinginannya, ya. Tapi kalau motivasi eksternal di sini pula, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi, apakah benar reward and punishment itu bermanfaat bagi siswa kita? Saya ingin tahu dulu sih, bagaimana kemudian ini? Apakah reward and punishment itu sangat bermanfaat bagi siswa kita? Kalau menurut saya bermanfaat, Pak. Dari sisi mana kita lihat? Reward ini bagi saya adalah sebuah penghargaan terhadap prestasi, terhadap capaian yang dilakukan siswa. Kalau harus yang sifatnya negatif, hukuman bisa menjadi sebuah jalan keluar. Bagaimana siswa ini harus mencapai apa yang dia langgar itu supaya tidak melanggar lagi. Dia harus bagaimana? Jadi kalau sini itu saya tawarkan pada siswa saya, bukan dari saya. Kamu harusnya bagaimana? Bukan dari saya. Katakan dia terlambat, bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Itu paling selesai. Baik, jadi ya itu adalah pendapatnya Bu Denny tentang reward and punishment, ya. Oke, nanti kita akan coba tidak lanjuti apakah reward and punishment itu adalah sesuatu hal yang baik bagi siswa. Kalau menurut pandangan yang ada di sini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia, sebenarnya reward and punishment itu adalah suatu hal yang bagus. Cuma jangkanya tidak bisa terlalu panjang. Jangkanya reward and punishment ini adalah jangka pendek. Kenapa? Kalau kita memberikan reward and punishment kepada siswa, ya, nantinya siswa itu hanya menggantungkan, oh saya akan melakukan sesuatu karena saya akan mendapatkan imbalan. Jadi seolah-olah siswa itu melakukan hal atau perbuatan itu tidak sepenuh hati yang mereka inginkan. Dia hanya menginginkan suatu imbalan, lalu dia bisa melakukan hal tersebut, gitu ya. Oke, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Oke. Nah, lanjut bahwa di dalam budaya positif ini ada dipengaruhi oleh lingkungan yang positif, dipengaruhi oleh keyakinan kelas yang saya katakan tadi, bisa keyakinan kelas, bisa kesepakatan kelas. Lalu nanti yang bagian terakhir adalah peraturan kelas, sesuatu yang harus ditaati atau dipatuhi walaupun dalam keadaan harus bersifat memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas, saya yakin mereka merasa deal dengan apa yang mereka buat sendiri sesuai dengan keinginan kelas tersebut, Bapak Ibu. Ini yang kita bahas sekarang, ya. Keyakinan kelas, hukuman dan pelanggaran. Mengapa kita tidak menyebutkan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, ini baru kita lihat di sini. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran atau pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kita harus kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan kelas itu. Bagaimana siswa itu bisa bergerak, ya, dan bagaimana siswa itu bisa menggerakkan temannya, oke, sehingga nantinya terjadilah satu peraturan yang disepakati bersama.
Ini kita coba untuk membedakan mana yang disebut keyakinan kelas, mana yang disebut hukuman dan juga pelajaran. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ya. Contoh misalnya ini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal secara umum yang bisa disepakati bersama oleh seluruh elemen yang ada di kelas itu, yaitu para siswa ya, sehingga melepas dari beda suku, beda agama, ras maupun apapun juga yang akan disepakati secara bersama-sama di dalam kelas tersebut ya. Jadi menurut dosen di sini, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang pada dirinya sendiri supaya orang tersebut atau siswa tersebut lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, saya yakin nanti ketika kelas saya insya Allah 1 minggu ke depan sudah bertemu di dinding ada beberapa keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing kelas, dan setiap kelas pun mempunyai keyakinan yang berbeda, asalkan keyakinan kelas itu mempunyai sifat atau budaya positif bagi mereka ya. Supaya untuk tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjalankan keyakinannya ini sehingga nantinya tercipta suatu rangkaian peraturan-peraturan yang dilaksanakan bersama Bapak Ibu. Oke. Kita bisa lanjutkan di sini salah satu contoh peraturan. Ya, contoh misalkan selalu mengembalikan guru ke tempatnya. Kalau kita mencoba menggunakan keyakinan kelas, oh ini adalah peraturannya, maka bentuk keyakinannya, nilai yang digunakan atau manfaat dari ini adalah oh dia mempunyai rasa tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Biasanya misalkan ada siswa yang sukanya usil dengan orang lain, nah, maka supaya bagaimana kita mempunyai budaya positif atau sifat yang positif, oh kalau dilarang mengganggu orang lain itu berarti kita mempunyai keyakinan bahwa kita saling menghormati teman atau sesama. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelas, keyakinan diri yang ada pada siswa itu, oh saya harus disiplin, oh saya harus menghormati orang lain, dan disiplin ini artinya sama seperti halnya disiplin. Dilakukan melakukan kekerasan, nah, ini adalah budaya yang hampir sama budaya-budaya negatif yang biasa dilakukan. Maka budaya yang positif di sini, oh berarti saya harus memberikan keselamatan kepada orang lain, berarti saya harus menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, oh berarti untuk kesehatan pribadi saya. Itu yang Bapak Ibu. Jadi peraturan yang ada di sekolah adalah satu peraturan yang maknanya mengandung negatif, tapi kalau kita buat dalam keyakinan, ini adalah makna yang mengandung positif. Bergantian menunggu giliran, oh artinya bahwa kita harus bersabar, kita harus menghormati orang lain. Berbeda dengan seperti ini, jangan berada di kelas atau koridor untuk keselamatan dirinya sendiri. Ini adalah salah satu keyakinan yang biasanya kita berikan kepada siswa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita mencoba memberikan salah satu atau beberapa contoh budaya positif yang nantinya untuk bertujuan baik kepada para siswa supaya mereka mempunyai karakter yang baik, yaitu sesuai dengan keinginan pemerintah ya, menjadikan profil pelajar Pancasila yang bagus untuk masa depan mereka. Oke, gini kita mencoba melakukan perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Peraturan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang namanya peraturan adalah sesuatu yang menyakitkan tapi harus dilakukan ya. Contoh misalkan anak terlambat datang, maka disuruh untuk menulis saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Ini adalah sesuatu yang menyakitkan bagi mereka Bapak Ibu ya. Hal seperti itu apakah itu dinamakan hukuman? Ini dan itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi mereka. Akan tetapi tidak ada manfaatnya mereka mendapatkan hukuman seperti itu gitu ya. Dengan adanya peraturan itu, maka membuat anak bisa sakit hati, oh ini sudah bisa sakit hati, mungkin juga akan mempunyai jangka waktu yang lama. Kalau kita memberikan peraturan-peraturan yang membuat mereka agak sedikit jengkel, agak sedikit marah, ya,
Dengan adanya peraturan mungkin aja dia juga akan membenci, akan diskriminasi siswa dan bersifatnya memaksa, ya. Tapi kalau kita memberikan keyakinan kelas atau nilai-nilai atau budaya positif yang bagus, maka mereka mencoba untuk berpikir secara kritis. Kita memberikan stimulus yang bagus sehingga mereka mencoba melakukan atau melaksanakan tanggung jawabnya sendiri, dan kemungkinan besar mereka akan berubah menjadi lebih baik. Jadi insya Allah kalau misalkan kita menggunakan keyakinan kelas yang bagus, siswa kita lebih bagus, dan insya Allah guru tidak akan pernah ada yang marah pada siswa, karena kita mencoba mencari jati diri mereka, mencari latar belakang mereka, dan kita mencoba melakukan diskusi-diskusi dengan mereka. Saya yakin mereka tidak akan berubah, tapi akan lebih bagus lagi yang untuk ke depannya. Perlu kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 4: kasih sayang, ya, kekuatan, kesenangan, kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri kita masing-masing. Maka siswa pun juga mempunyai keinginan seperti ini, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kesenangan, membutuhkan kebebasan, dan untuk bertahan hidup survival kita, dan juga mempunyai kekuatan yang bagus. Nah, ini saya memberikan salah satu contoh Bapak Ibu, ya. Munuki mengajar bahasa Inggris di kelas 11 IPS 2. Beliau sedang berusaha mencari solusi dalam menghadapi masalah salah satu siswanya yang namanya Yoga. Saya kasih contoh ini. Pada saat istirahat makan bersama, seringkali itu Yoga meminta makanan temannya, ya, dengan memaksa padahal sudah membawa bekal makanan sendiri. Jika Anda menghadapinya, apa yang Anda lakukan, dan menurut Anda apa alasan Yoga melakukan itu? Maka cara yang pertama kita lakukan apa Bapak Ibu? Yang pertama kita mencari latar belakang seperti apa Yoga. Ya, kita coba lihat di sini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, kan biologis sebaiknya mencari tahu alasan Yoga. Kenapa Yoga melakukan tindakan seperti itu? Ya. Terus kemudian kita mencari tahu kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Yoga. Apabila jawaban Yoga karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan yang diinginkan adalah kebutuhan untuk bertahan. Ya. Kalau misalnya Yoga tidak diberikan bekal dan memaksa temannya mengambil makan temannya, maka kebutuhan yang diinginkan Yoga adalah kebutuhan untuk bertahan. Tapi kalau misalnya jawaban Yoga itu senang dengan temannya, untuk memperhatikannya, maka kebutuhan yang diinginkan Yoga itu kebutuhan kasih sayang, ingin mendapatkan perhatian, menggoda temannya, mengambil makanannya, cari perhatian. Itu beberapa ciri siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Kemudian apabila Yoga merasa hebat karena temannya menjadi takut, ya, ngambil makanan temannya sehingga temannya takut, maka kebutuhan yang diinginkan Yoga itu adalah dia ingin mempunyai power, penguasaan. Saya yang paling hebat, mereka takut dengan saya yang paling kuat. Pengakuan atas kemampuan atau kekuasaan. Apabila jawaban Yoga karena merasa bosan dengan bekal makanan setiap hari yang dibawakan oleh orang tuanya, maka kebebasan untuk pilihan, ya, kebutuhan adalah kebebasan untuk pilih. Tapi apabila Yoga itu hanya sekedar iseng atau bercanda, maka kebutuhan yang diinginkan Yoga itu hanyalah fun, kesenangan. Ya, itu adalah karakter yang harus kita ketahui oleh Bapak Ibu guru kita semua, ya, tentang karakter siswa, karena mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oke, bagus. Nah, bagaimana dengan kita sebagai guru? Kita mempunyai 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, yaitu pertama adalah kita posisinya sebagai penghukum, ya. Itu tadi kalau kita misalkan menghadir
menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, ya, yaitu kita melakukan semacam ceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu, seharusnya kalian itu. Nah, itu adalah kita merasa bahwa diri kita merasa membuat orang merasa bersalah. Bagaimana dengan posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman siswa kita. Ya, contoh misalkan, Bu Deni tidak masuk kelas, kemudian Bu Isma menggantikan, ya, menginfal kelasnya Bu Deni. Kemudian ada salah satu siswa yang bernama Rega tidak mengerjakan. Bagaimana cara posisi kontrol kita sebagai guru untuk menjadikan kita sebagai temannya siswa? Maka beberapa hal yang perlu. Ayo Lana, ya, Bu Deni sekarang tidak masuk. Saya menginfal kelasnya Bu Deni. Nanti kalau misalkan kalian tidak mengerjakan tugasnya Bu Deni, nanti saya yang dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ayo ya Nak, kita coba sama-sama bekerja sama supaya kelas kalian tidak. Itu satu kalimat kita sebagai posisi kontrol teman-teman itu, ya. Jadi menganggap mereka teman sehingga kita pun berbicara kepada siswa kita agak sedikit seperti teman kita. Posisi kontrol yang kelima untuk kita yaitu menghitung dan pemantau, ya. Oke, jadi kita hanya memantau, kita hanya melihat, kita hanya menyesuaikan diri kita hanya mengawasi mereka. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Sedangkan posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Kita hanya menyuruh siswa-siswa ke sana ke sini, ya. Terus kemudian kita menuangkan pribadinya mereka. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Di mana kalau letak posisi kontrol kita yang sesuai, ya kita harus sesuaikan dengan permasalahan atau budaya positif yang kita lakukan pada mereka. Bisa kita sebagai pengontrol, posisi kontrol penghukum, bisa kita sebagai posisi pengontrol membuat mereka merasa bersalah, bisa menjadi seorang teman pemantau, akan sampai ke posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Oke. Kita bisa lanjutkan lagi melakukan segitiga restitusi di sini, ya. Saya yakin ada kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Kebetulan saya pun juga memahami beberapa hal tentang segitiga restitusi di sini setelah saya mengikuti pembelajaran Guru Penggerak, ya. Bahwa restitusi adalah satu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk merasa membagi kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah kalimat menurut dosen yang ditulis pada tahun 2004, ya. Oke, kemudian kita bisa ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah validasi atas tindakan yang salah, kemudian menanyakan menanyakan keyakinan. Oke, ya. Yang ketiga ada menstabilkan identitas. Contoh misalkan kemarin saya sudah membuat video tentang segitiga restitusi, ya. Mungkin nanti bisa saya tampilkan di videonya tentang mereka melakukan kesalahan dan tentang saya mencoba melakukan segitiga restitusi, ya. Siswa itu terlambat. Siswa itu terlambat ke sekolah. Kemudian saya tanyakan, kenapa Mas, kamu kok terlambat sekolah? Iya Pak, saya tadi malam tidur kemalaman. Tugas menumpuk, di lain sisi saya juga kebanyakan bermain game sehingga pagi hari ini saya tidak datang tepat waktu. Ini adalah salah validasi tindakan yang salah untuk memvalidasi, menanyakan. Lalu kemudian saya menanyakan keyakinan. Ya. Keyakinan yang saya tanyakan di sini, Mas,
apakah apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Bolehkah saya tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Saya datang tepat waktu. Dia merasa menyadari kita harus siswa harus datang tepat waktu. Siswa harus memakai atribut yang lengkap. Kemudian saya menjawabnya, apakah perbuatan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Lalu kita mencoba untuk menstabilkan identitas. Ya, baik Mas. Ya, setiap manusia pasti mempunyai sifat yang sama. Hal itu pun bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Tidak hanya kamu, tapi saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi Anda sudah mempunyai keinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Dan saya yakin ya, siswa tersebut nantinya pasti akan menjadi lebih baik. Kita tidak akan memarah dia, kita hanya melakukan segitiga restitusi itu, dan kita mencoba untuk menyadari kesalahannya, dan dia merasa yakin untuk suatu saat tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Dan itu bisa berhasil untuk di kemudian hari. Ini adalah salah satu bentuk segitiga restitusi untuk melakukan budaya positif bagi peserta didik kita, siswa-siswa kita. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Yang jelas artinya di sini adalah kita mencoba memberikan pelayanan yang terbaik pada siswa, kita memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa, dan kita mencoba untuk melakukan paradigma baru dengan melakukan segitiga restitusi, dan posisi kontrol kita terapkan sesuai dengan keadaan dan kondisi siswa tersebut, Bapak Ibu. Baik, ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ya. Tidak ada? Saya, Pak. Ya, baik, Pak Bu Deni. Silakan Bu Deni. Untuk validasi itu, seorang guru yang menyampaikan atau validasi saya sendiri. Untuk validasi, baik, untuk validasi di sini, Bu Deni, ya. Yang pertama kita mencoba untuk menyampaikan terlebih dahulu. Jadi, Mas, apakah perbuatan Anda sesuai dengan keyakinan kelas? Dia pasti akan menjawab, tidak Pak, saya melanggar keyakinan kelas saya. Baik, akhirnya kita mencoba memberikan validasi. Di situ dia mencoba untuk melakukan suatu bukti kalau dia merasa bersalah. Tidak Pak, anaknya sendiri yang ngomong. Insya Allah nanti videonya ada itu, dan saya mungkin akan saya. Ya, jadi di dalam validasi tindakan yang salah itu kita menggali kenapa dia melakukan kesalahan itu. Ya. Sehingga ketika dia menjawab, iya Pak, saya minta maaf, ya, saya melakukan kesalahan. Maka kita pun mencoba untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini yaitu apa? Semua orang mempunyai kesalahan, tidak hanya kamu, tapi saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Baik, kira-kira masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita? Dia nantinya akan jawab itu. Tapi kan ada Pak siswa kita itu tipe anak yang baru bicara. Iya. Ada yang dia itu salah, tapi dia dulu. Iya. Tanya dia. Dan nggak akan bisa menjawab sama sekali. Saya pernah menulis seperti itu. Apa langkah kuncinya? Untuk mengetahui validasi yang memang benar. Padahal kita tahu kan? Iya, betul. Iya. Mau tidak mau, kita mencoba untuk mengetahui latar belakangnya dia itu. Itu yang paling penting. Ya. Kenapa dia sampai tidak bisa mengatakan sesuatu kalau dia melakukan kesalahan? Mau tidak mau, langkah pertama kita sebagai seorang pendidik adalah kita harus mencari tahu latar belakangnya dia. Itu adalah hal yang utama sebenarnya, yang pertama yang kita lakukan begitu. Betul, Bu. Terima kasih. Itu adalah hal yang pertama yang kita lakukan di sini. Tuh. Setelah kita mencari tahu,
latar belakang siswa tersebut, maka kita coba untuk menggali, ya, menggali tentang identitas siswa tersebut. Bagaimana cara menggalinya? Kita mencari teman yang dekat dengan dia. Itu adalah langkah yang harus kita lakukan kalau kita menemukan permasalahan seperti itu. Solusinya salah satunya adalah cari latar belakangnya, kita gaduh melalui teman dekatnya, barulah kita mencoba untuk melakukan pendekatan yang eksklusif lah, bisa dikatakan kepada dia. Jadi hanya berdua dengan dia, dan saya yakin dia akan mencoba untuk menyampaikan keluh kesah yang dia alami selama ini. Terima kasih Bu Deni, pertanyaan yang luar biasa. Ya. Ada lagi, Ibu, Bapak? Baik, kalau memang tidak ada Bapak Ibu, ya ini adalah sekilas tentang diseminasi perubahan yang kita lakukan, perubahan paradigma yang harus kita lakukan dalam melakukan budaya positif di sekolah kita, bagaimana nantinya peserta didik atau siswa kita bisa menjadi karakter yang pribadi, karakter yang bagus, karakter yang unggul, ya, sesuai dengan platform mendiseminasikan tentang pengembangan budi cita-citakan oleh bangsa ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya. Sudah, S10 penggerak.